Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ananda MV. Jadi di kesempatan reading kali ini kita mau ngebahas tentang kekurangan sama kelebihannya R15 versi 3 ini ya bro ya. Ya kalian tau lah kalau semua motor itu pasti ada kekurangan sama kelebihannya masing-masing gitu. Gak mungkin nggak, udah pasti itu. Mungkin ini juga bisa dijadikan referensi atau tolak ukur ya, tolak ukur buat kalian yang mau ngambil si R15 versi 3 ini. Jadi kita mulai dari kelebihannya dulu ya bro. Kalau menurut aku pribadi, oh ya, kalau kelebihan sama kekurangan ini tuh diambil dari pengalaman atau menurutku sendiri ya, gitu, nggak ada sangkut paut dari orang lain atau pihak lain. Anjir, pihak lain. Ya intinya ini menurutku sendiri gitu. Yang pertama kita mulai dari kelebihan dulu bro. Nah, kelebihan yang pertama, si R15 versi 3 ini terbesar di kelasnya bro. Yap, terbesar di kelasnya. Kenapa aku buat itu jadi kelebihan? Kan ini mesin masih 150 cc ini. Besar-besar bodi buat apa gitu? Tapi kalau menurutku besar bodi suatu karunia lah. Anjir, suatu karunia. Suatu kelebihan juga sih. Soalnya kalau buat orang-orang yang badannya di atas orang-orang yang berat badannya di atas 70 kilo gitu bro, ini tuh opsi yang paling bener sih R15 versi 3. Soalnya aku sendiri yang berat badannya masih 68 gitu, 68, naik R15 versi 3 ini kayak masih kurang besar aja gitu. Apalagi kalau buat orang-orang yang 70 ke atas gitu ya kan. Sempat pakai pesaingnya R15 ini yang dari Suzuki ataupun CBR, anjir ya, langsung aja sebut nama, CBR ataupun GSX, pasti lucu lah bro. Soalnya kayak nggak proporsional aja gitu antara badan rider sama motor gitu ya nggak, kayak kurang proporsional aja, kurang enak lah dilihatnya. Kalau motornya kecil, ridernya badannya besar gitu. Tapi kalau si ridernya badannya terlalu kecil, motornya terlalu besar, itu masih enak dilihat gitu bro. Beda sama sebaliknya gitu kan. Itu sih yang pertama, dia ini terbesar di kelasnya, bodinya ya. Kelebihan yang kedua yaitu fiturnya ini udah lumayan lengkap bro. Fiturnya udah lumayan lengkap. Contohnya ya kayak fitur-fitur engine cut off ini, hazard juga dia udah ada ya. Yang paling penting sih, yang paling menonjol menurutku fiturnya itu sleep ANS apa gitu, ANS clutch. Itu menurutku paling kerasa sih, kayak lembut di bagian saat ganti kopling gitu. Wis, mantap lah. Habis itu dia juga udah ada VVA bro. VVA itu apa bro? Ntar kita bahas di di pembahasan yang berikutnya lah. Nah jadi itu yang kedua, fiturnya lumayan lengkap. Nah kenapa aku bilangnya masih lumayan lengkap? Kenapa enggak fiturnya udah lengkap? Nah jadi ada sebabnya bro. Ada satu fitur yang menurutku kayak kurang, kalau ketinggalan di motorsport itu kayak kurang mantep aja gitu. Dia itu namanya keyless, kayak yang di GSX atau Matic yang keluaran terbaru lah.
Soalnya gimana ya, zaman udah secanggih ini motornya masih otomatis, masih manual kontaknya ya, kayak aneh aja gitu. Tapi sebenarnya itu nggak berpengaruh sih, cuman kalau menurutku kayak kurang aja, jadi looknya jadi kayak kurang aja gitu. Kayak kelihatan kurang mantep aja. Jadi itu yang kedua, kelebihannya, fiturnya udah lumayan lengkap. Kelebihan yang ketiga, ini motor gue menurutku pribadi ya tergantang di kelasnya. Kenapa aku bilang tergantang gitu? Soalnya ini motor desainnya tuh kalau kau lihat ada comotan gitu bro dari R1M. Kayak lekukannya itu ada yang dari nyontek, ada yang ambil dari R1M gitu bro. Anjir, enak banget. Ya dia ini kayak bodinya itu memang contoh dari R1M sih. Ini mungkin R1M versi light, anjir. Aduh. Sama kalau dibandingin sama pesaingnya kayak GSX ataupun CBR, menurutku sih paling ganteng ini, paling keren lah. Itu kelebihan yang terakhir bro. Oh ya, ini motor juga sering dijuluki mogeluk sama orang-orang, mogeluk anjir. Tapi emang iya sih, ini motor kayak besar aja gitu, harus 150 cc sebesar ini. Memang agak aneh sih, tapi keren menurutku. Langsung kita masuk ke kekurangannya anjir. Kalau kekurangannya, menurutku yang pertama itu posisi readingnya bro, terlalu nunduk. Yap, posisi readingnya terlalu nunduk, apalagi buat kita yang tinggi badannya di atas 170, harus 70 ya, 170 sampai 180, 170 sampai 180 lah. Itu bakalan kayak nunduk banget gitu. Tapi jujur kalau aku pribadi sih suka ya sama posisi readingnya kayak gini. Kayak motorsport tuh nunduk bro. Motorsport tuh harus nunduk ya anjir. Tapi kalau dipakai jalan lebih dari 100 km, jadi, memang capek sih bro. Aku pribadi kemarin sempat bahu ini dipakai jalan lebih dari 100 kilo ya. Bahu ini kayak kram sampai 1 hari sampai 2 hari lah. Kalau dipakai cuman bentar-bentaran doang ya, kayak 50 kilo masih oke lah. Itu sih kekurangannya, terlalu nunduk ya. Kekurangan yang kedua menurutku, ini motor mesinnya masih SHC bro, belum DOHC, masih SHC, masih single apa gitu. Kalau SHC kan S single, kalau DOHC double. Kalau untuk terusannya gue nggak tahu. Aku nggak tahu kalau untuk terusannya. Yang penting awalannya ya single sama double. Tapi yang jelas double itu lebih unggul ya daripada single ya, kalau nggak salah. Tapi single SHC itu kekurangannya kalau nggak salah di RPM atas ya bro ya. Nah si R15 versi 3 ini di RPM atasnya itu udah didoping sama VVA bro. Jadi VVA ini apa? Dia itu kayak semacam teknologi, kalian tahu Ninja Super Kips. Nah dia itu kan kebukanya kalau udah RPM berapa gitu ya. Ini sama kayak R15 juga, dia ada VVA nya. Kebukanya itu kalau udah di RPM 7.500 sampai 8.000 bro, itu dia ntar VVA nya kebuka.
Dia kayak nyendat gitu, kayak ya gimana ya, kayak turbo lah anjir, turbo. Turbo kayak ada turbo yang cus gitu. Anjir cus. Tapi emang kayak gitu sih bro, dia kayak ada sentakannya gitu kalau udah kebuka VVA, seru aja gitu. Jadi itu kekurangan yang kedua ya, mesinnya masih SHC, walaupun SHC udah ada VVA nya gitu kan, tapi tetap aja sih itu kekurangan menurutku, soalnya motorsport kok SHC anjir. Terus kekurangan yang terakhir bro, ini motor kopong. Ya gimana ya, ya emang kopong gitu. Kalau kita ngelihat dari banyak kempes apa, kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang sebelah kanan atau kiri, dia itu benar-benar kopong bro. Kayak masih banyak dimensi-dimensi yang seharusnya bisa diisi sesuatu gitu, seharusnya bisa diisi sesuatu ya. Contohnya nih kayak di bawah sini nih, di bawah sini itu kayak masih kosong gitu, bisa diisi air minum, malah bisa diisi botol. Tapi itu cuman kalau kita ngelihatnya dari apa ya, dari sisi kanan sama sisi kiri aja gitu. Kalau kita ngelihatnya agak-agak serong gitu, agak serong mungkin kelihatan padat bro, tapi kalau memang asli dari kanan sama kiri ya asli kayak kopong. Kopong, kayak dalamnya itu kayak kopong, nggak ada isinya gitu. Itu aja sih menurutku kelebihan sama kekurangan. Kalau untuk motornya sendiri, maksudnya persnelingnya keras atau apa segala macam nggak ada sih menurutku, aman-aman aja semuanya setelah pemakaian 1 tahun kurang lebih lah. Ya mungkin bisa jadi kalian jadikan tolak ukur ya untuk sebelum membeli si R15 versi 3 ini gitu kan, bisa dibanding-bandingkan. Simpel lagi nih, kalau kalian suka yang kenceng kalian ambil GSX, kalau kalian ngejar kenceng kalian ambil GSX, kalau kalian ngejar keren kalian ngambil R15 versi 3, kalau kalian ngejar nyaman kalian ngambil CBR bro. Itu simpelnya sih. Oke, kayaknya untuk video kali ini gue cukup sampai sini dulu ya bro ya. Jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe juga dong. Like, comment, sama subscribe video ini, channel ini maksudnya, channel ini, supaya aku juga makin semangat lagi gitu ya kan, ngebuat konten-konten yang tentunya harus bermanfaat buat kalian semua. See you next time, goodbye.